Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dan rekan saya Rizka Hamsia Putri. Kami dari kelompok 2 Civic Education. Di sini kami akan menjelaskan tentang poster yang kami buat. Jadi poster kami itu berjudul mewujudkan lingkungan aman dari kebakaran, wujud cinta lingkungan dalam perspektif Pancasila dan Islam. Problem yang terjadi atau masalah yang terjadi itu kebakaran menjadi ancaman serius di Makassar. Sepanjang 2024 tercatat 253 kasus kebakaran dengan kerugian mencapai 47,2 miliar. Salah satu insiden terbesar terjadi di Jalan Laya, Bontoala yang menghanguskan 23 rumah dan berdampak pada 54 kepala keluarga. Penyebab utama kebakaran tersebut yaitu korsleting listrik akibat instalasi tidak aman. Kedua itu kelalaian manusia seperti lupa mematikan kompor. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesiapan warga menghadapi kebakaran. Dampak dari kebakaran tersebut yaitu kehilangan tempat tinggal dan harta benda, gangguan psikologis dan trauma korban, serta resiko luka bakar hingga kematian. Alternatif atau solusi dari kejadian tersebut itu yang pertama, pendidikan keselamatan kebakaran di sekolah dan masyarakat melalui media edukatif seperti video atau poster. Yang kedua itu pemeriksaan instalasi listrik secara rutin oleh teknisi yang bersertifikat. Yang ketiga itu pelatihan simulasi evakuasi kebakaran di tingkat RT atau RW. Yang keempat itu penyediaan APAR atau alat pemadam api ringan di rumah dan fasilitas umum. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizka Hamsia Putri. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sekarang kita masuk di bagian ketiga, yaitu kebijakan kami. Dari berbagai solusi yang telah disebutkan, kami memilih pelatihan simulasi evakuasi kebakaran sebagai solusi utama yang paling tepat untuk diterapkan di masyarakat. Kenapa solusi ini dipilih? Yang pertama, karena masyarakat itu perlu pengalaman langsung tentang cara menyelamatkan diri saat kebakaran, bukan hanya teori. Nah, yang kedua, simulasi akan meningkatkan kesiapsiagaan warga ketika terjadi keadaan darurat. Yang ketiga, pelatihan ini juga mudah diterapkan secara bersama-sama di lingkungan rumah, sekolah, atau RT maupun RW. Nah, dengan pelatihan ini, warga itu tidak hanya tahu cara menghindari dari kebakaran, tetapi juga tahu apa yang harus dilakukan jika kebakaran itu benar-benar terjadi. Selanjutnya, kita masuk di bagian keempat, yaitu rencana pelaksanaan. Agar kebijakan ini benar-benar terlaksana, kami menyusun langkah-langkah sebagai berikut. Di minggu pertama, kami mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga tentang pentingnya pelatihan evakuasi kebakaran. Di minggu kedua, berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan aparat setempat seperti RT, RW, atau kelurahan agar pelatihan berjalan dengan baik. Di minggu ketiga, melaksanakan pelatihan simulasi secara langsung di lingkungan warga, misalnya di lapangan, aula, atau sekolah. Nah, di minggu keempat, melakukan evaluasi, mendokumentasikan kegiatan, lalu menyebarkan hasilnya seperti video, foto, atau poster ke media sosial sebagai bentuk edukasi untuk masyarakat luas. Selanjutnya, yaitu integrasi nilai Pancasila dan Islam. Solusi ini juga mengandung nilai-nilai luhur Pancasila dan ajaran Islam, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Kita diajarkan bahwa menjaga keselamatan diri dan orang lain adalah bagian dari tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menekankan pentingnya mencegah bahaya seperti kebakaran dan melindungi sesama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia memiliki hak untuk aman dan selamat dari bahaya. Menjaga mereka dari bencana adalah bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan. Dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh manusia. Ia menunjukkan bahwa tindakan kecil seperti pelatihan evakuasi bisa menyelamatkan banyak orang. Baik, hanya itu yang bisa kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.